Hari ini saya mengajak ibu-ibu merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 4 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Hari-hari ini mungkin banyak orang yang sedang menangis. Pada masa pandemi ini, ada orang yang pendapatannya dalam usahanya berkurang. Bahkan mungkin ada yang usahanya berhenti, tutup karena tidak lagi menghasilkan keuntungan, bahkan merugi. Ada orang-orang yang menangis karena kehilangan pekerjaan. Kesulitan ekonomi membuat rumah tangga mengalami goncangan. Pasangan kita mudah sekali emosi, frustasi, kesal. Dia menjadi suka marah-marah sehingga konflik dalam rumah tidak terhindar. Beban untuk bayar sekolah atau kuliah anak menjadi beban yang berat dan menimbulkan tekanan tersendiri yang membuat kita kehilangan sukacita. Anak-anak menjadi korban, menjadi kambing hitam, sasaran kekesalan dan kemarahan kita. Firman Tuhan tadi berkata, memang ada waktunya kita akan menangis. Kemarin-kemarin mungkin banyak peristiwa yang membuat kita bahagia, tertawa. Tetapi hari ini mungkin kita sedang menangis menghadapi semua situasi ini. Sekali lagi, firman Tuhan mau katakan, ada waktu untuk menangis. Ketika kita menangis, kita bisa kehilangan fokus. Kita tidak bisa melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan kacamata yang benar. Kita bisa mengabaikan hal-hal yang besar dan penting. Di hari Tuhan Yesus bangkit, Maria Magdalena pergi ke kuburan bersama dengan beberapa perempuan yang lain. Dia sangat sedih sekali karena Tuhan, orang yang sangat dikasihinya, mati. Sejak hari kematian Tuhan, tak henti-hentinya dia menangis dan menangis karena sedih hatinya. Berdiri dekat kubur dia menangis, menjenguk ke dalam kubur dia menangis. Dia menangis dan menangis dengan hati yang sangat sedih. Sampai malaikat bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Ketika Yesus menyapa dan berkata kepadanya, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Maria tidak tahu bahwa orang yang berbicara kepadanya saat itu adalah Yesus yang dicarinya. Dia menyangka orang itu adalah penunggu taman. Air mata kesedihannya menutupi matanya untuk melihat hal yang sesungguhnya sedang terjadi. Kesedihan hati menutupi mata Maria untuk melihat mujizat besar yang sedang terjadi, yaitu bahwa Yesus sudah bangkit dan sedang berbicara dengan dia. Ketika masalah-masalah terjadi silih berganti, tidak habis-habisnya mendatangi hidup kita, kita bisa bersedih, bahkan kita mungkin menangis. Satu masalah belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Ketika larut dalam kesedihan, banyak menangis, kita bisa kehilangan fokus dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang sedang terjadi, yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik, padahal kita percaya dan kita sering berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saat ini mungkin kita sedang menangis, tetapi ingat bahwa ada waktunya Tuhan akan membuat kita tertawa. Ada penghiburan bagi kita. Setelah tangisan akan ada tawa. Mulut kita akan penuh dengan tawa, sukacita dan sorak-sorai. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dia akan menggantikan duka cita kita dengan sukacita. Mazmur 112 ayat 4 berkata, "Di dalam gelap
terbit terang bagi orang benar. 2 Korintus 4 ayat 6 bagian A berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Mazmur 30 ayat 12, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Apa yang sering membuat penderitaan itu rasanya berat? Apa yang membuat hati kita mengalami kesedihan yang berkepanjangan? Karena kita menganggap bahwa hanya kita seorang diri yang mengalami penderitaan-penderitaan ini. Hanya kita yang merasakan beratnya tekanan-tekanan pergumulan ini. Roma 8 ayat 22 berkata bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Bukan hanya kita seorang diri yang mengalami sakit bersalin. Bukan hanya kita yang mengeluh mengalami penderitaan-penderitaan. Semua makhluk di muka bumi mengeluh karena merasakan beratnya pergumulan dan penderitaan-penderitaan. Selama masih diam di dalam kemah ini, diam di dalam tubuh yang panah ini, kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan-tekanan kehidupan. Kita harus melihat bahwa semua tekanan, pergumulan, penderitaan ini adalah bagian dari hidup. Semua makhluk, semua orang di muka bumi ini mengalami dan merasakannya, bukan hanya kita. Ada waktunya kita menangis, ada waktu kita meratap, tetapi ada juga waktu kita akan menari, tertawa dan bersuka cita. Kunci bagi kita untuk menghadapi keadaan ini ada pada ayat 11 dari Pengkhotbah 3 tadi. Pertama, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah melalui masa-masa kesesakan, masa-masa pergumulan yang sangat berat, pada akhirnya semua ratapan dan duka cita Ayub diganti dengan sukacita. Ayub pasal 42 mencatat, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dalam 140 tahun itu, Ayub berbahagia bersama anak-anak, cucunya, sampai keturunan yang keempat. Ada waktu untuk menangis, tetapi ingat, ada waktu Tuhan akan buat kita tertawa. Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang sedang Ia kerjakan sekarang dalam hidup kita akan menjadi indah jika waktu Tuhan tiba. Jangan terlalu larut dalam kesedihan. Terus memikirkan pergumulan dan masalah-masalah kita, supaya kita tidak kehilangan fokus, tidak kehilangan hal-hal yang baik dari Tuhan. Ingat, semua makhluk di dunia ini mengeluh karena beratnya tekanan-tekanan. Bukan hanya kita seorang diri saja yang mengalaminya. Kunci yang kedua, Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Dia mengizinkan semua ini. Dia mengizinkan kita menangis supaya kita jangan memikirkan hal-hal yang duniawi saja. Bahwa kita tertindas, mengalami kesesakan-kesesakan, itu baik buat kita supaya kita memikirkan hal-hal yang kekal di dalam hati kita. Pengkhotbah berkata bahwa semua yang sifatnya duniawi yang ada di bawah kolong langit, semuanya sia-sia, kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu yang sifatnya duniawi adalah sia-sia. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, dia berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Menghadapi penderitaan-penderitaan yang membuat hati kita sedih, membuat kita menangis. Yang pertama, ingat
bahwa Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Akan tiba saatnya Tuhan membuat mulut kita tertawa. Yang kedua, pikirkanlah hal-hal yang kekal dalam hati kita. Takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa ada waktunya bagi kami untuk kami tertawa dan menari bersukacita. Tetapi ada waktunya juga kami menangis dan meratap. Mungkin saat ini ada dari kami yang sedang bersedih, menangis dan meratap. Kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami sadar bukan kami sendiri yang mengalaminya. Semua makhluk di bawah kolong langit ini juga mengalaminya. Tuhan, Engkau yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya pada waktunya Engkau akan membuat kami tertawa. Kami akan tercengang-cengang melihat segala sesuatu yang Kau buat di balik semua tangisan ini. Pada waktunya Engkau menjadikan semuanya indah. Kami tidak mau memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi dalam hati kami. Kami mau memikirkan hal-hal yang sifatnya kekal. Kami mau hidup takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu.